anak, tanasul, berupaya untuk mempunyai keturunan, bihikam, dengan berbagai macam hikmah, wa asror, fi tadriji atwar, dengan tahapan-tahapan yang ada. Okay. La tudrikuhal afkarun nadhariyah. Jadi yang kemudian rahasia-rahasia yang dalam tahapan-tahapan itu, otak manusia itu kadang-kadang tidak bisa mencapainya. Ada orang yang memang menikah bertahun-tahun, berusaha untuk mempunyai keturunan, tapi tidak punya keturunan. Ada yang tidak kepingin punya keturunan, malah punya keturunan. Ada fase-fase yang rahasia yang terkadang manusia itu tidak mampu mendeteksinya. Inilah tudrikuhal afkarun nadhariyah. Atwar itu dari jamak dari taur, yang artinya tahapan-tahapan. Jadi di situ maka itulah petunjuk rahasia Allah. Ini nanti penting buat panjenengan yang jadi penghulu, bagaimana jenengan berupaya untuk memahami macam ragam manusia itu, bahwa dari ragam-ragam yang ada, manusia itu gak mesti iso. Gak mesti iso. Jadi orang baik ketemu orang baik, apa kemudian jadi baik? Kurang mesti. Dia berjodoh atau tidak. Ada orang yang baik ketemu dengan orang tidak baik, ketemunya jadi baik. Ini rahasia Gusti Allah. Nah maka umumnya background itu munculnya berbeda-beda dan semua berkait erat dengan background-background itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi dzati was sifat wal af'al. Jadi tidak ada kemudian zat Allah itu yang bertumpuk, bersekutu, sifat-sifatnya, af'alnya yang maha tinggi. Syahadatan takunu iddatan liqa'ihi dakhiratan wa baqiyah. Dengan kesaksian uddah, liliqa'ihi, untuk pertemuannya dengan Allah itu dakhiratan, yang tersimpan, wa baqiyah, dan senantiasa ada. Bahwa Tuhan itu nopo kesaksian yang diminta terhadap kita adalah baik kesaksian bahwa manusia niku nanti mungkin bertemu dengannya, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah niku fidzat wa sifat wal af'al. Wali ahwalil mawaqifil akhirah,
Taqiyah. Kitab. Niki kita ngaji sebentar-sebentar karena ya pokoknya bergantung waktu, kita upayakan setiap hari Sabtu kita bisa ngaji agar jadi tambahan-tambahan untuk saya pribadi dan panjenengan semua dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Karena sekali lagi apa yang jenengan lakukan sekarang ini banyak resiko-resiko yang bersifat ilahiyah yang perlu dijawab dengan jawaban keilmuan. Jadi syahadatan takunu uddatan liliqa'i takhiratan wa baqiyah, sebuah kesaksian yang akan menjadi bekal untuk bertemu dengannya sebagai simpanan dan pelindung li ahwali mawaqifil akhirah, pelindung kita dalam menghadapi gonjang-ganjingnya akhirat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa al-awwalu fil arwahi nuraniyah, yang dahulu dalam roh nuraniyah, wal akhiru fi asbahil basyariyah. Rasulullah Muhammad SAW ini adalah cahayanya merupakan cahaya yang paling awal. Jadi awaluma khuliqa niku sesuatu yang pertama kali diciptakan adalah penciptaan nopo? Penciptaan cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di Malang ini ada yang sering jadi kunjungan orang-orang di daerah Turen itu sebenarnya tidak patut didatangi karena salah satu keyakinan orang-orang di pesantren itu menyatakan bahwa cahaya kiainya itu lebih dahulu daripada cahaya Nabi Muhammad, itu yang menjadi kesalahan besar. Di sini disebutkan al-awalu fil arwahin nuraniyah wal akhiru fi asbah al-basyariyah, dan sebagai yang terakhir dari nopo roh kemanusiaan. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi udulil wilayah wa syuhudil hadrah al-wahidiyah wa ala tabihim al-mutalaqina anhum a'ba'adin bi ijabil azaim wa qabulil himamil aliyah. Amma ba'd. Saya lewati saja. Amma ba'du fahadil masail majmu'ah mutalaqiyah bin nikah wal hamal wal maulud wal wiladah wal aqiqah al-mustafada min durusi syazidil alam al-faqil muhakkik Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed hafizahullah ta'ala wa min kutubil ulama wal afadil. Kitab ini adalah kitab yang menjadi kebiasaan ulama-ulama
bahwa setiap kali ngaji ini santri ini bagian nulis. Menuliskan apa yang didengarkan dari gurunya. Nah, ini adalah susunan dari apa yang diajarkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang berkaitan dengan nikah, hamil, maulud, anak dan wiladah kelahiran, akikah yang sangat penting dari kajian-kajian Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Tanfa'u biha insyaallah al-mutasawwiru lima'aniha fiha. La siyaman man arada ay yaqdu ma'ala aqdin nikah. Jadi terlebih bagi mereka-mereka yang akan melakukan akad nikah li ajil ayyakuna ala basirah ala al-amal alladhi yuridu ayyamal. Jadi agar seseorang itu bisa mengamalkan apa saja yang harusnya dilakukan saat mau melakukan pernikahan. Ini termasuk Pak Penghulu niki nek iso ketika mengakadkan itu mengedukasi anak-anak calon pengantin untuk niatnya lillah. Kalau perlu dituntun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitun nikah ittiba'an bir Rasulillah wabtigha'a wajhillah. Minimal nih, kalau saya nikah karena mengikuti Rasulullah dan kepingin mendapatkan ridho Allah. Ini wa tarattabu alaihi min niyatis shalihah inda iradi syuru'in nikah. Jadi bagaimana kemudian dia melakukan niat yang soleh ketika melakukan pernikahan. Kemudian ada bulwiqa. Ini nanti bisa digunakan sebagai edukasi-edukasi. Wa kaifiyatul husli minal janabah, dan bagaimana caranya mandi besar. Wa ahkamil haid wan nifas, dan hukumnya haid wan nifas. Wa ma yutlabu minal a'mali sur'atil hamli, dan bagaimana seseorang ini melakukan apa yang harus dilakukan ketika kepingin cepat hamil. Wa fi muddatil hamil, dan masanya hamil. Bagaimana ketika wiladah, ketika lahiran. Wa ma yutlabul maulud waqtal wiladah, dan apa saja yang harus dilakukan pada saat wiladah, akikah, khitan, tarbiyatul aulad, bagaimana mengedukasi anak, wa tolak wa ma yata'allaqu bihi, bagaimana kasus tolak itu terjadi, li'anna dzalika kullaha qad athbata Allah taala fi kitabihil aziz, karena ini semua sudah ditentukan dalam kitabullah aziz, wa tadhafarat adillah, dan sangat banyak dalil-dalil yang mutahharah dari sunnah-sunnah ala bayani mujmaliha, dengan bukti-bukti yang ijmal, yang bersifat umum ataupun rinci, dukhulan tahta qouli may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau seseorang itu diinginkan baik oleh Allah, pasti dia itu kepingin menambah ilmu. Lek gak gelem nambah-nambah ilmu, ya berarti orang dikarepno dadi wong apik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tafaqquh fiddin hakun ala kulli muslim, bahwa tafaqquh fiddin ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Ala fata'allamu wa 'allimu wa tafaqqahu. Belajarlah, ngajarlah, dan perdalam ilmumu, wala tamutu juhalan, dan ojo mati dalam keadaan bodoh. Ini utamane Pak Penghulu ini biasanya lek hati-hati, roto-roto banyak sekali kasusnya para penghulu, para kepala KUA ini mati ini dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dunianya kadang-kadang dalam keadaan stroke macam-macam karena dia tidak berhati-hati dalam menentukan hukum. Nasallallahu al-afwa wal afiyah, semoga kita termasuk yang diselamatkan. Wallahu mas'ulun ayyaj'ala dzalika khalisan liwajhillahil karim, bahwa ada tanggung jawab untuk menjadikan itu semua harus diorientasikan lillah, wasababan lil fauz, dan menjadi sebab kita ini beruntung untuk mendapatkan jannatun naim, wa yatafaddala bi umumin naf'ihi, dan menjadi
bertambah manfaatnya, wa ayyajuda ala qari'ihi bi fathihi wa raf'ihi. Jadi seseorang itu yang mau membaca kitab ini, insya Allah dia akan bertambah ilmunya dan dinaikkan derajatnya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini mukadimah. Mukadimahnya cukup sampai di sini saja. Nah, ini aja suwi-suwi. Mas Lutfi wis turun-turun nih. Ya, pokoknya kita ngaji sedikit-sedikit, ya paling lama 45 menit lah. Jadi nanti minggu depan, ini tadi kebetulan ada giat, minggu depan kita usahakan ngajinya jam 3 atau jam 4 persis, nanti setengah 5 selesai atau setengah jam 4 selesai. Jadi kita upayakan nanti ada dialog, apa yang bisa kita pahami dari apa yang kita kaji bareng-bareng.